Pelatih Arema FC, Joel Cornelli baru 3 pekan berkarier di Indonesia bersama Singoedan. Meski tergolong baru, pelatih 57 tahun asal Brasil tersebut mengaku tidak terkendala adaptasi. Dia sudah memahami seperti apa karakter bermain anak buahnya. Yang paling utama, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan dan makanan Indonesia. Joel merasa sudah terbiasa merantau. Tahun lalu, dia merasakan juga berkarir di benua Asia, tepatnya, Yordania. Setiap tempat punya budaya yang berbeda. Di sini, saya tidak masalah dengan itu. Meski masih baru, saya sudah nyaman. Supporter memberi sambutan yang hangat, katanya. Joel mengaku banyak dapat dukungan di media sosial. Banyak pesan masuk di akun Instagramnya. Namun, dia tidak bisa menjawab satu persatu pesan tersebut. Karena jumlahnya dianggap sangat banyak. Banyak dukungan juga di media sosial. Itu luar biasa, lanjutnya. Terkait adaptasi dengan makanan, mantan asisten pelatih Corinthians, Brasil itu juga tidak punya masalah. Meskipun baru kali ini dia mencicipi makanan di Asia Tenggara. Saya sudah mencoba beberapa makanan. Tapi lupa namanya. Tidak ada masalah dengan makanan. Karena saya punya perut yang kuat, katanya lalu tertawa. Selama ini, warga asing asal Brasil jarang mengalami masalah makanan ketika berada di Indonesia. Makanan seperti sate, bakso, hingga nasi goreng masih cocok dengan lidah orang Brasil. Selain itu, di Malang juga tersedia cukup banyak variasi makanan. Arema berada di Bali untuk menjalani pemusatan latihan. Singoedan juga bakal menjalani penyisihan grup B Piala Presiden 2024 di Bali. Joel tampak merasa senang berada di Pulau Dewata. Karena dia bisa membuat latihan lebih bervariasi. Seperti awal pekan ini, Dendi Santoso dan kawan-kawan berlatih di Pantau Kuta. Sebelum itu, mereka beruji coba dengan tim selevel, PSBS Biak. Kami merasa pemusatan latihan ini penting untuk meningkatkan tim secara general, jelasnya. Namun, akhir pekan lalu Joel terpaksa harus meninggalkan tim. Dia harus ke Singapura selama 1 hari untuk mengurus dokumen. Untungnya, itu tidak mengganggu persiapan Arema menuju Piala Presiden. Karena dia hanya 1 hari meninggalkan Indonesia. Perlu diketahui, Joel termasuk pelatih dengan dedikasi yang tinggi. Di awal kedatangannya di Arema, dia masih terkendala administrasi izin kerja. Sehingga Joel tidak bisa memimpin latihan selama 1 pekan. Kendati demikian, dia tetap datang ke lapangan untuk menyaksikan latihan dari tribun penonton. Joel memantau perkembangan tim. Dia juga intensif berdiskusi dengan para asistennya. Sepekan berlatih di Bali, penggawa Arema FC diklaim semakin kompak. Chemistry di antara penggawa lokal dan asing terjalin dengan baik. Situasi itu dilihat tim pelatih akan menjadi modal bagus sebelum menjalani laga perdana Piala Presiden 2024 pada Minggu nanti, 21/7. Hubungan antara masing-masing pemain semakin dekat. Elemen tim juga tambah lebih kompak sekarang, ungkap pelatih kepala Arema FC Joel Cornelli. Dia menjabarkan sebelum pemusatan latihan masih ada rasa canggung di antara pemain baru dan lama. Namun, baginya kondisi itu normal karena banyak wajah baru. Seperti diketahui untuk menyongsong musim 2023-2024, Arema FC banyak mendatangkan penggawa baru. Singoedan tercatat merekrut 11 pemain. Di mana 6 pemain lokal dan sisanya legion asing. Singoedan juga memanggil kembali 2 pemain pinjaman. Pelatih asal Brasil itu menjabarkan chemistry yang baik antar pemain bisa membuat skema permainan yang dijalankan tambah bagus. Itu karena, di antara para pemain paham dengan karakter dan kebiasaan rekan-rekannya. Saya yakin sekarang Marcilio lebih mengerti umpan seperti apa yang disukai Dedik Setiawan dan Charles Lokolingoy, katanya.
Begitu juga dengan Thales Lira, Joel optimistis mantan pemain PSS Sleman itu semakin fasih menggalang pertahanan dengan Syaiful Anwar dan pemain belakang lain. Menurut mantan juru taktik Al Riyad itu, jika kondisi tersebut dipertahankan akan menjadi keuntungan untuk Arema FC di Piala Presiden. Itu karena berpotensi membuat Singoedan mampu bersaing dengan Bali United, Persija Jakarta, sampai Madura United. Tentunya saat kami bermain sebagai tim akan sulit untuk dikalahkan, paparnya. Lebih lanjut Joel mengatakan kebersamaan yang kuat tidak hanya terjadi di antara pemain, tapi juga hubungan elemen tim dengan pelatih, staf klub, dan manajemen juga baik. Satu sama lain saling memberi support. Joel mengatakan chemistry antar elemen tim yang baik tidak lepas dari lingkungan pemusatan latihan di Pulau Dewata positif. Kami mendapat fasilitas latihan, tempat menginap yang baik. Berada dekat pantai juga membuat tim nyaman, paparnya. Para pemain juga sering ngobrol dan pergi jalan-jalan bersama selama pemusatan latihan di Bali. Arema FC berpotensi hanya akan memakai 7 pemain asing saja di gelaran Liga 1 2024 seiring sosok gelandang blasteran yang sempat dikaitkan dengan Singoedan disinyalir menebar kode batal gabung dengan klub kebanggaan Aremania tersebut. Arema FC belakangan sudah mengumpulkan 7 pemain asing untuk mengarungi Liga 1 2024 kelak. Mempertahankan Julien Guevara dan Charles Lopolinga, Arema FC sempat menambah Dalberto, Lucas Frigeri, Thales Lira, Choi Bokieng dan William Marcilio sebagai tambahan pemain asingnya di Liga 1 2024. Sebagai pelengkap slot 8 pemain asing di Liga 1 2024, Arema FC sempat dikaitkan dengan sosok gelandang blasteran, yakni Sebastian Avanzini. Sebastian Avanzini adalah gelandang Italia Denmark yang sempat bermain di Kuala Lumpur City FC sebelum kini gencar dikaitkan dengan Arema FC. Terlebih, statusnya yang tengah bebas transfer membuat Sebastian Avanzini berpeluang besar digait oleh Arema FC di Liga 1 2024. Gencarnya rumor Sebastian Avanzini ke Arema FC semakin kuat seiring sang pemain kepergok tengah berada di Bali. Arema FC sendiri bakal bermain di Piala Presiden 2024 yang digelar di Bali, tepatnya di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Namun, baru-baru ini Sebastian Avanzini seolah menebar kode urung bergabung dengan Arema FC di Liga 1 2024 mendatang. Pasalnya, lewat Instagram pribadinya Sebastian Avanzini pada Kamis, 18 Juli 2024 tampak Sebastian Avanzini akan segera terbang meninggalkan Bali sekaligus menepis rumor bergabung ke Arema FC. Foreign Passport Problems, masalah paspor orang asing thread, tulis Sebastian Avanzini sembari mengunggah foto dirinya yang sedang berada di sebuah bandara dan sedang mengantre untuk mengurus paspornya tersebut. Tak menutup kemungkinan, Sebastian Avanzini urung digait oleh Arema FC di Liga 1 2024 ini dan bakal segera terbang meninggalkan Indonesia. Jika Sebastian Avanzini batal bergabung, maka Arema FC hanya akan memakai 7 pemain asing untuk mengarungi Liga 1 2024. Sejatinya, Sebastian Avanzini yang berposisi sebagai gelandang bertahan tersebut berpotensi menumpuk stok pemain tengah Arema FC jika sosok berusia 29 tahun tersebut bergabung. Mengingat, Arema FC sudah memiliki nama-nama seperti Julien Guevara, Jayus Haryono, hingga Sultan Fajar yang baru bergabung tersebut. Menarik untuk dinantikan bagaimana skema transfer Arema FC untuk gelaran Liga 1 2024 mendatang.
Dua klub Liga 1 Indonesia, yakni Arema FC dan PSS Sleman disinyalir bakal menjalankan skema pertukaran pemain yang sama-sama menguntungkan Singoedan dan Super Elang Jawa di musim depan. Arema FC memang sedang sibuk menghimpun kekuatan baru agar tidak berkutat di papan bawah klasemen Liga 1 lagi seperti di musim 2023-2024 lalu. Senada dengan Arema FC, PSS Sleman yang harus berjuang hingga pekan terakhir untuk menghindari jurang degradasi Liga 1 2023 terpantau merombak total pemain-pemainnya jelang kompetisi musim baru. Menariknya, kini muncul potensi pertukaran pemain antara PSS Sleman dengan Arema FC jelang gelaran Liga 1 2024. Mengingat, Arema FC beberapa waktu lalu telah resmi mendatangkan bek kanan dari PSS Sleman, yakni Bayu Setiawan. Bayu Setiawan adalah bek kanan berusia 25 tahun yang sempat direkrut PSS Sleman dari Rans Nusantara FC di Liga 1 2023 lalu sebelum kini hijrah ke Arema FC. Di PSS Sleman, Bayu Setiawan mencatatkan total 15 pertandingan selama menghiasi sektor kanan pertahanan Super Elja. Kini, di gelaran Liga 1 2024, Bayu Setiawan terpantau sudah hijrah dari PSS Sleman untuk bergabung dengan Arema FC. Di sisi lain, Arema FC pun kans melepas satu pemain mudanya ke PSS Sleman seusai mendatangkan Bayu Setiawan. Satu wonderkid Arema FC, yakni Ahmad Figo dikabarkan tengah masuk radar PSS Sleman jelang Liga 1 2024 ini. Melansir dari unggahan Instagram story transfernews_ft pada Kamis, 18 Juli 2024 lalu rumor diliriknya Ahmad Figo dari Arema FC oleh PSS Sleman dapat diketahui. Breaking news Ahmad Figo, RB22, akan berseragam PSS Sleman Foot, untuk Liga 1 musim 2024-25, tulis akun seputar gosip transfer sepak bola Indonesia tersebut terkait rumor Arema FC. Ahmad Figo memang cukup kesulitan menembus skuad utama Arema FC di Liga 1 2023 lalu, yang mana membuat pemain berlabel 1,3 miliar rupiah dari Transfermarkt tersebut kans hengkang. Ahmad Figo hanya tampil sebanyak 12 kali di Arema FC musim lalu tanpa melesatkan satu gol maupun assist pun di Singoedan. Tak menutup kemungkinan, kedatangan Bayu Setiawan di Arema FC bisa membuat Ahmad Figo semakin tergeser, dan membuka peluang PSS Sleman untuk merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut. Praktis, Arema FC dan PSS Sleman sama-sama untung, mengingat kedua tim Liga 1 2024 tersebut sama-sama mendapat pemain baru untuk mengarungi musim depan.